南アジアを訪問中の石破総理大臣がこの後、インドネシアの首脳同士の関係構築を図り、安全保障分野の連携強化について意見を交わす見通しです。会談では、両首脳が海洋進出を強める中国を念頭に、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性について確認する見通しです。Media Jepang akui Timnas Indonesia bisa jadi rival baru Samurai Biru. Garuda bakal jadi batu sandungan sang Raja Asia. Udinese tertarik boyong Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes, klub Bundesliga dan La Liga juga memantau. Media Jepang akui Timnas Indonesia bisa jadi rival baru Samurai Biru. Garuda bakal jadi batu sandungan sang Raja Asia. Penampilan impresif Timnas Indonesia serta kehadiran sejumlah pemain keturunan Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat kekuatan skuad Garuda dapat perhatian khusus sejumlah tim rival. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tampil impresif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 1 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Teranyar, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 2-0 pada matchday ke-6 bulan November. Hasil tersebut membuat Jai Itzes bertengger di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Timnas Indonesia hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu dari sisi amunisi, Timnas Indonesia dipastikan ketambahan sejumlah pemain keturunan baru jelang hadapi Australia bulan Maret ini. Salah satu nama yang sudah resmi menjadi WNI adalah Ula Romeni, striker Oxford United di Liga Inggris tersebut telah menjalani sumpah WNI pada 8 Februari lalu. Selain Ula Romeni, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir juga menyebut bakal merampungkan proses 3 pemain naturalisasi tambahan sebelum menghadapi Australia. Mereka adalah Emil Audero, Joey Pelupesi serta Dean James yang bakal jadi amunisi tambahan buat pelatih Patrick Kluivert. Makin banyaknya pemain keturunan Eropa dan penampilan memukau Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat sejumlah negara kawasan Asia mulai menyoroti kekuatan skuad Garuda. Salah satunya adalah media Jepang yang tak sungkan memberikan pujian buat kualitas skuad Timnas Indonesia saat ini. Dilansir dari News Go NEJP, laman tersebut mengulas potensi kebangkitan Timnas Indonesia yang bisa jadi ancaman buat Jepang di masa mendatang. Mungkinkah Indonesia benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang yang disebut-sebut sebagai negara terkuat di Asia? Tulis laman tersebut. Lebih lanjut, News Go NEJP menyoroti barisan pertahanan Timnas Indonesia yang sangat solid, sehingga bisa membuat Australia dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia, sangat kesulitan untuk mencetak gol. Lini pertahanan Timnas Indonesia yang dibentuk oleh pemain-pemain Eropa dengan kemampuan individu yang sangat bagus sangatlah solid, bahkan tim-tim seperti Australia dan Arab Saudi pun tidak mampu menembusnya, jelas laman tersebut. Puncaknya dalam ulasan News Go NEJP, media Jepang itu memprediksi bahwa Timnas Indonesia bisa jadi pesaing berat Samurai Biru di level Asia jika terus diperkuat pemain-pemain keturunan grade A dari Eropa. Tim Jepang memang tidak terkalahkan di Asia, tetapi jika Indonesia terus membaik, mereka mungkin menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Di masa mendatang, Indonesia mungkin saja memiliki pemain-pemain berbakat dari Eropa, dan pemain-pemain dalam negeri yang tidak kalah hebatnya dengan pemain-pemain Eropa, yang akan menjadi batu sandungan bagi tim nasional Jepang, tambah laman tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri akan mempersiapkan diri untuk menjalani lanjutan matchday kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini.
Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, mendatang di Sydney Football Stadium. Kemudian 5 hari berselang, gantian skuad Garuda yang bakal menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Udinese tertarik boyong Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes, klub Bundesliga dan La Liga juga memantau. Kabar mengejutkan datang dari Italia. Klub Serie A, Udinese, yang bertengger di peringkat 10 besar klasemen Liga Italia berminat merekrut Jai Itzes dari Venezia pada musim panas 2025. Meskipun Venezia terancam degradasi, performa Jai Itzes tetap menarik perhatian. Dia beberapa kali dihubungkan dengan klub-klub lain, termasuk Juventus. Yang terbaru, Udinese menunjukkan ketertarikan. Klub berjulukan Bianconeri tersebut dikabarkan ingin memperkuat lini pertahanan. Menurut Tutto Udinese, IT, Selasa, 4 Maret 2025, Jai Itzes sebagai solusi untuk memperkuat lini pertahanan Udinese, terutama jika dua bek tengah andalan, Oumar Solet dan Jaka Bijol, memutuskan hengkang. Udinese dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen Jai Itzes. Udinese menilai Jai Itzes sebagai pemain yang memiliki kualitas dan potensi yang luar biasa. Ia dinilai memiliki kemampuan bertahan yang solid, kepemimpinan yang kuat, dan juga kemampuan untuk membangun serangan dari belakang. Semua kualitas ini sangat dibutuhkan oleh Udinese untuk meningkatkan performa tim di musim depan. Menurut media lokal Udinese tersebut, Jai Itzes merupakan sosok yang cocok dengan kebutuhan Udinese, baik dari karakteristik teknis maupun biaya. Belum ada kesepakatan yang konkret antara Jai Itzes dengan Udinese. Namun, klub Italia itu sudah melakukan pendekatan awal. Jai Itzes juga disebut mendapatkan tawaran dari klub Bundesliga dan La Liga. Lebih lanjut, Udinese bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Jai Itzes. Beberapa klub dari Jerman dan Spanyol juga dikabarkan tengah mengincar pemain berusia 24 tahun ini. Persaingan untuk mendapatkan Jai Itzes diprediksi akan sangat ketat. Klub-klub tersebut tentu melihat potensi besar yang dimiliki Jai Itzes untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Hal ini semakin menegaskan kualitas dan reputasi Jai Itzes di dunia sepak bola. Sebelumnya, Juventus juga pernah menjalin komunikasi dengan Venezia mengenai kemungkinan transfer Itzes, tetapi harga yang dipatok Venezia sebesar 20 juta euro membuat klub Bianconeri ragu untuk melanjutkan negosiasi. Meskipun Venezia berada di posisi bawah klasemen Serie A, performa impresif Itzes menarik perhatian beberapa klub lain, termasuk Bologna dan Torino. Bologna dan Torino juga dilaporkan tertarik untuk merekrut Itzes, dengan Bologna bahkan mengirim direktur teknik mereka untuk memantau penampilannya. Sementara itu, Itzes sendiri tampaknya lebih memilih untuk tetap bersama Venezia dan membantu timnya berjuang keluar dari zona degradasi.